Kali ini aku bikin gluten free-nya pakai komposisi tepung ketan hitam. Jadi enak, jadi legit banget, tapi tetap lembut, tetap kempus dan fluffy banget. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel nih Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin gluten free ketan hitam. Di sini tentu aja telur ya kita pisah dulu kuning dan putihnya. Bagian kuningnya kita mixing dulu pertama, dicampur dengan minyak sayur atau bisa diganti dengan minyak canola, lalu tambahkan dengan santan. Cukup pakai santan instan aja 1 saset yang ukuran 65 ml itu. Lalu kemudian tambahkan sedikit garam dan diaduk. Aku aduk pakai hand wish aja atau balon wish kayak gini, lalu kemudian tambahkan tepung-tepungannya. Di sini aku juga pakai tepung beras, lalu kemudian aku tambahkan juga tepung ketan hitam. Kemudian diaduk rata lagi sampai halus, sampai gak ada yang bergerindil. Nah, ada opsional supaya cake-nya lebih terlihat tampak lebih hitam. Aku pakai coklat bubuk hitam atau tulip noir. Tapi kalau nggak ada bisa juga menggunakan pasta hitam atau bubuk charcoal. Lalu secukupnya aja, sedikit aja. Di sini aja aku pakai cukup setengah sendok teh atau sekitar 1 sendok teh aja. Lalu diaduk rata sampai halus dan sisihkan. Di wadah lain kita mixing putih telurnya harus bersih, jangan kena kuning telur, jangan kena air. Di sini dicampur dengan air jeruk nipis atau air jeruk lemon dan tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit. Di mixnya menggunakan kecepatan rendah aja. Jadi dari awal sampai akhir kita cukup pakai kecepatan 1 dan 2 aja. Lalu di mixing sampai dia stiff peak. Stiff peak itu kayak tekstur yang tengah-tengah, nggak terlalu lembut dan nggak terlalu kaku. Kalau dilihat seperti dia lebih shiny gitu hasil akhirnya dan terlihat kesan seperti padat. Nah, kurang lebih kayak gini udah cukup, tinggal kita campurkan aja ke adonan ketan hitamnya secara bertahap. Di sini kita mixing secara bertahap, 3 tahap pencampuran, aduk perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Aku masih pakai balon whisk, tapi kalau mau pakai spatula aja juga nggak apa-apa. Jangan lupa oven sudah harus kita panaskan. Di awal kita mulai baking kita udah harus nyalain oven karena loyang kuenya masuk setelah 10 atau 15 menit ovennya panas. Ini tahap kedua pencampuran, aku masih pakai hand whisk. Nanti di tahap ketiga aku juga pakai spatula untuk supaya bagian dasarnya itu siapa tahu ada adonan ketan hitam yang belum tercampur rata. Tapi tetap prosesnya pelan-pelan aja ngaduknya supaya nanti pori-pori cake-nya lebih halus aja gitu. Nah, setelah nanti rata semuanya, jangan lupa kita siapkan loyang khas sifon, loyang bongkar pasang tanpa dioles apapun. Size-nya aku pakai yang 18 cm. Di sini sudah rata, tinggal kita tuang aja ke loyangnya. Dan ini kalau aku ratain pakai spatula tuh masih kelihatan ya, masih ada adonan ketan hitam yang belum kecampur dengan adonan meringnya. Dan ini tinggal kita tuang aja ke loyangnya. Di sini loyangnya aku kasih alas 1 loyang lagi di bawahnya. Ini jaga-jaga supaya rembes, takut rembes aja. Tapi kalau adonannya kental kayak gini sih kayaknya nggak rembes ya. Kemudian diratakan menggunakan sempit atau ujung sendok juga bisa. Diputer-puter kayak gini dan hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap keluar biar cake-nya nggak bolong-bolong banget. Lalu siap untuk dipanggang. Untuk tahap awal aku panggang di suhu 175 derajat tapi atas bawah lamanya sekitar 15 menit. Setelah bagian cake atasnya sudah lebih berkulit, sudah lebih agak keras, kemudian tinggal kita selit aja atau diiris bagian atasnya seperti ini. Teknik aku cukup keluarin sedikit separuhnya dari loyang dan ini prosesnya harus cepat ya. Lalu kemudian setelah selesai diiris, ini supaya mekarnya juga lebih beraturan. Gunanya ngiris bagian atas cake-nya ini. Setelah itu masukkan lagi dan siap untuk dipanggang kembali di suhu 120 atau 130 derajat sesuaikan dengan oven masing-masing, masih api atas bawah dan lamanya sekitar 90 menit. Jangan lupa tetap sesuaikan dengan oven masing-masing karena beda oven biasanya beda karakter panasnya ya. Setelah matang tinggal kita balikan aja di ujung botol atau gelas kecil kayak gini sampai dia adem kira-kira 1 jaman dan siap untuk dikeluarkan dari loyangnya. Cara mengeluarkannya cukup diselit atau disisir bagian pinggirannya pakai pisau atau ditekan-tekan kayak gini.
Kalau cake sifon panggangnya baik, pengocokannya baik, dia nggak akan kempes walaupun ditekan-tekan. Dan ini dia hasilnya. Cara mengeluarkan sebenarnya tergantung dengan kepiawaian tangan yang bikin ya. Jadi nggak harus kayak aku dan bebas aja sih. Yang penting dikeluarkan dan cake-nya selamat gitu, nggak rusak dan nggak gompel-gompel. Dan ini dia hasilnya. Ini hasilnya tuh enak banget, kerasa ketan hitamnya, tapi dia tetap legit, tetap kempus, tetap lembut dan fluffy. Tapi jadi nggak merasa bersalah karena ini nggak pakai tepung terigu ya. Dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi cake gluten free apalagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.